Itu karakter Gus atau Henry Cavill di sini itu memang nggak sekarismatik Brad Pitt ya di Inglourious Basterds. Karena menurut gue Brad Pitt memang ada gilanya, tapi dia itu juga bisa lucu walaupun dia itu nggak niat ngelucu gitu loh. Kalau misalkan di sini kan Gus itu memang niatnya mau ngemok atau ngejek, cuma kok gue nggak dapet ya. Gue kayak ngerasa ini kayaknya kok terlalu cringe aja gitu loh. Halo Sobat Cinefil, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Ketemu lagi sama gue Patriot Ulul di Park Movies. Kali ini gue mau review satu film yang sebenarnya di US itu udah tayang dari tanggal 19 April ya, 19 atau 20, correct me if wrong. Jadi judulnya adalah Ministry of Ungentlemanly Warfare atau Kementerian Perang Curang kalau di bahasa Indonesia kan. Dan sebenarnya film ini meskipun udah lama ya tayang, tapi baru banget tayang di Indo itu kemarin, dan gue baru sempetin nonton juga. Dan kenapa gue tetap ngerasa kayaknya film ini tetap layak untuk kita review, karena gue ada ekspektasi kalau film ini itu bakalan kayak Inglourious Basterds 2.0, tapi mungkin tepatnya akan gue jelaskan nanti. Dan juga bintang-bintangnya oke-oke banget sih. Ada juga Henry Cavill, terus juga sutradaranya Guy Ritchie yang tahun lalu dia juga jadi sutradara untuk The Covenant ya. Oke banget lah, termasuk oke untuk film perang tahun lalu. Dan juga ada Eiza Gonzalez. Sebenarnya Eiza Gonzalez lumayan underrated sih. Dia itu bagus mainnya, cuma memang dapat peran-perannya itu yang menurut gue itu lumayan insignificant, tapi sebenarnya dia itu punya potensi untuk bisa lebih dari sekedar peran tersebut ya. Terus juga ada Til Schweiger sih. Menurut gue meskipun sih ada beberapa pemeran yang lain, tapi Til Schweiger menurut gue salah satu juga yang bikin gue ngerasa ini kayaknya bakalan jadi Inglourious Basterds sih. Karena ya dia juga pernah main di Inglourious Basterds, dan ini orang aktor yang juga sama-sama underrated, mukanya bengis. Dan awalnya gue itu menduga kalau film ini ya bakalan selucu atau se-fun Inglourious Basterds ya, film-film yang buat have fun aja lah, yang ya buat fantasi semi sejarah sih kalau bisa dibilang di Inglourious Basterds. Tapi menurut gue di sini ternyata film action komedi yang juga semi biopik ya. Masih ada lah fun atau masih ada kreativitas yang disalurkan di sini, cuma memang nggak se-fun untuk kayak Inglourious Basterds. Dan film ini sebenarnya mengacu kepada satu real event ya, dan ini kejadian selama Perang Dunia Kedua, yaitu Operation Postmaster, di mana pasukan komando Inggris yang dikepalai oleh Gus, di sini diperankan oleh Henry Cavill, itu dikasih misi oleh Winston Churchill yang pada waktu itu jadi Perdana Menteri, dan juga Brigadier Gibbons, salah satu perwira angkatan darat di Inggris pada waktu itu, yang mana mereka itu harus mendisrupsi rantai pasok dari U-boat Jerman atau kapal-kapal selam Jerman selama Perang Dunia Kedua di pertempuran Atlantik ya, di mana mereka itu punya satu base di Afrika Barat, sebuah pulau gitulah, yang mana mereka ini atau pasukan komando ini dengan segala actionnya, dengan segala dramanya itu harus menjalankan misi tersebut lah. Dan ini tim yang sebenarnya dibentuk secara rahasia karena departemen selain mereka berdua itu nggak ada yang tahu. Dan kalau memang mau disebut action komedi, gue malah lebih condong ini kayaknya lebih banyak actionnya ya. Komedinya ada, cuma menurut gue nggak dapet aja sih. Banyak beberapa beberapa fun scene atau komedi scene dimana menurut gue itu nggak dapet aja, nggak kena aja gitu loh. Gue nggak tahu, menurut gue tuh agak-agak cringe, terutama pas Henry Cavill atau si Gus ini, dia itu ngetawain ya. Ada satu scene dia ngetawain tentara Jerman yang juga lagi ketawa. Tapi ya gue nggak tahu sih menurut lu gimana, cuma gue ngerasa ini kayaknya kok agak cringe ya. Jadi menurut gue itu karakter Gus atau Henry Cavill di sini itu memang nggak sekarismatik Brad Pitt ya di Inglourious Basterds. Tapi ya debatable aja sih, correct me if wrong, dan lu bisa share di kolom komentar. Karena menurut gue Brad Pitt memang ada gilanya, tapi dia itu juga bisa lucu walaupun dia itu nggak niat ngelucu gitu loh. Kalau misalkan di sini kan Gus itu memang niatnya mau ngemok atau ngejek, cuma kok gue nggak dapet ya. Gue kayak ngerasa ini kayaknya kok terlalu cringe aja gitu loh. Tapi mungkin bisa bandingkan lah sama scene-nya yang ada di Inglourious Basterds pas Brad Pitt ini datang ke satu pesta ya kalau nggak salah ya, dia ngomong bahasa Italia. Buongiorno. Signori, piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie.
itu kan dia tuh kayaknya nggak niat lucu, cuma kalau kita nonton ya lucu aja pas adegan itu kita lihat gitu. Cuma di sini tuh enggak gitu loh. Gua ngerasa memang memang Henry Cavill itu nggak sekarismatik Brad Pitt, dan di sini tuh kelihatan banget lah. Malah menurut gue daripada Henry Cavill ada satu karakter supporting karakter sih sebenarnya di sini, walaupun masih ikut dalam tim utamanya Henry Cavill, bernama Anders Larsen. Di sini diperankan oleh Alan Rickson ya, yang mana kalau kita lihat 10 tahun yang lalu di Hunger Games, kayaknya Alan Rickson tuh udah bulky banget lah di sini lah. Oke, jadi Alan Rickson ini atau si Anders Larsen ini menurut gue malah karakter yang cool, karakter yang karismatik. Wah, dia nggak banyak ngomong, dia itu mungkin lebih tepat dibilang tukang pukulnya ya di tim tersebut. Cuma gue ngerasa dia ada beberapa adegan-adegan yang sebenarnya dia nggak niat ngelucu, cuma kalau kita nonton ya lucu aja gitu loh. Contohnya pas dia ngesabotage pestanya ya, partinya ya, dimana dia hampir ketahuan. Itu menurut gue malah hal-hal yang nggak niat ngelucu tapi dapat aja lucunya di sini. Terus juga villainnya ya, di sini ada Til Schweiger yang seperti gue udah jelasin, dia salah satu timnya di Inglourious Basterds juga, yang mana Til Schweiger ini menurut gue villain yang memang mukanya itu udah ikonik banget lah. Muka-muka orang Jerman, muka-muka tentara NSDAP yang bengis gitu loh, muka-muka yang memang dia itu bacer lah gitu atau tukang jagal. Dan di sini dia itu berhasil memainkannya dengan baik sih, karena gue ngelihat ya auranya si Til Schweiger ini memang benar-benar aura kejam, aura bengis, dan dia itu lumayan pintar juga gitu loh. Artinya ada satu scene di mana dia itu ketemu sama Eiza Gonzalez, dan dia itu kayaknya tahu gitu loh, ini Eiza Gonzalez tuh kayaknya itu mata-mata, dan kayaknya juga ini cuma mau manipulatif juga. Dia tuh nggak easily manipulated lah, nggak kayak Italian yang ada di sini ya. Dia itu benar-benar menurut gue satu karakter kunci di film ini, yang malah menurut gue daripada Henry Cavill, Til Schweiger itu jauh lebih menyelamatkan film ini sih. Dan terakhir untuk karakter yang menarik menurut gue juga Eiza Gonzalez ya, itu pasti sih wanita cerdas, mata-mata, dia juga ahli senjata, dan dia sebenarnya manipulatif juga. Cuma memang pas ketemu Til Schweiger ya, dia nggak bisa dibohongin si Til Schweiger ini. Tapi tetap Eiza Gonzalez adalah karakter yang menarik sih di film ini. Ada beberapa scene di mana dia itu sebenarnya adalah tim keduanya ya. Jadi ada dua tim, satu tim yang eksekutor, tim eksekusi, satu tim yang ada di belakang layar yaitu Eiza Gonzalez dan partnernya, yang mana meskipun memang nggak sekomplikat spionase yang ada di Mission Impossible, tapi beberapa scene spionasenya dia dan partnernya itu menurut gue cukup menghibur lah. Yang mana meskipun ada dua cerita paralel ya di sini menurut gue, itu cerita dari timnya si Eiza Gonzalez dan timnya Henry Cavill. Mungkin 3 cerita sih sebenarnya dari perspektif sih, yaitu ada perspektif dari Til Schweiger, tapi kita akan ngomongin perspektifnya dari dua protagonis ini. Yang mana kalau si timnya Eiza ini nggak sukses dalam misi, timnya eksekutor juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya dua tim ini saling membutuhkan, dan menurut gue ya bikin ceritanya memang menarik sih di sini. Menarik dalam artian saling ketergantungan dan nggak ada plot yang ngejeglak sih menurut gue di sini. Dan to be honest, salah satu plus point dari film ini ya, meskipun secara cerita nggak bisa menyamai Inglourious Basterds ya, dan memang ini film semi biopik, cuma sebenarnya gue berharap bisa sedikit lebih fun lah, karena Ridley Scott aja ya yang bisa dibilang itu adalah sutradara dari Napoleon, film tahun 2023 lalu, yang sebenarnya cukup oke, walaupun secara historically nggak akurat, tapi dia itu berani untuk fun lah, berani untuk mencoba mengeksploitasi karakter-karakter ini. Cuma menurut gue di film ini nggak dieksploitasi secara full ya. Gue nggak tahu apakah mungkin karakter Gas itu memang seperti itu di dunia nyata, atau memang nggak ada waktu aja untuk eksplorasi karakter si Gas ini. Gue yakin sih ada beberapa karakter-karakter yang bisa menarik untuk dieksplorasi sih. Karena tuh biasanya karakter Gas ini menurut gue salah satu karakter yang gak karismatik sama sekali, malah cenderung annoying sih. As a leader dari satu tim komando ini kayak gak reflecting kalau dia itu memang leader gitu loh. Malah beberapa kali dia kelihatan panik, dia itu kelihatan bingung. Gue nggak tahu apakah memang di aslinya si karakter ini, si Gas ini yang jadi inspirasinya dari Ian Fleming ya, itu memang sepanik itu. Cuma kalau memang panik itu memang aslinya sepanik itu, orangnya nggak tenang. Menurut gue Ian Fleming itu agak misleading sih, karena James Bond itu kan sangat-sangat tenang ya. Atau mungkin sebenarnya Guy Ritchie sini berusaha untuk fun ya di film ini ya, tapi fun dalam perspektif yang lain ya, karena mungkin menurut dia juga klimaks di akhir dimana ada tembak menembak, ada ledakan, itu menurut dia cukup fun. Cuma memang ada beberapa eksekusi
yang ada beberapa eksekusi di scene-scene tertentu yang menurut gue itu cenderung cringe aja sih, cenderung kurang ngena aja menurut gue. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 6,5/10. Menurut gue film ini masih layak lah untuk ditonton, masih fun. Dalam artian fun, kalau lu menikmati tembak menembak, lu menikmati ledakan, film ini masih menawarkan hal tersebut. Cuma memang kalau gue pribadi, gue kurang ngena sama beberapa karakter yang ada di sini ya. Either memang karakter aslinya seperti itu atau memang kurang eksplorasi aja. Cuma kalau kita punya set benchmark dari satu film, gue yakin ini film yang sebenarnya mau dibikin kayak Inglourious Basterds, cuma memang nggak se-fun Inglourious Basterds karena ya Henry Cavill nggak sekarismatik Brad Pitt juga di sini. Malah gue ngomong Til Schweiger itu menyelamatkan film ini. Kalau nggak ada protagonis bengis kayak dia, mungkin kita akan lebih cepet ngantuknya sih. Ini karena menurut gue karena ada Til Schweiger aja sih di sini. Oke, dan kalau lo ada pendapat berbeda, please share di kolom komentar. Kita bisa diskusi di situ. Dan juga kalau misalkan lo suka channel dan video ini, please like and subscribe. Thank you for watching guys. See you in the next movie review. Bye bye sobat Cinefil.